Kalau seandainya daun tersebut, mana yang banyak yang makan daun tersebut, manusia atau hewan? Kalau seandainya yang banyak yang makan itu adalah manusia, contoh seperti apa? Daun bayam, sayur bayam. Manusia yang paling banyak makan daripada hewan. Maka di dalam sayur bayam itu ada riba. Karena dia juga termasuk makanan. Maka ketika ingin menjual sayur bayam dengan sayur bayam harus sesuai dengan timbangannya. Nah, ini banyak orang yang tidak mengetahui tentang riba itu sendiri. Bahwasanya riba itu bukan hanya di dalam utang piutang. Barang-barang ribawi kita sebutkan, yaitu pertama adalah emas, contohnya barang, kemudian perak, kemudian bur, awil qumh, gandum, yang kedua jawawud, syair, ya, kemudian barang kurma, tamar, kemudian al-milh, garam, ya, karena garam itu litagadzi, ya. Yang berikutnya adalah jenis, perbedaan jenis dan macam. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini penting ya. Sekarang ini penting. Jenis dan macam. Di dalam bahasa Arab dibedakan antara jenis dan macam. Atau bahasanya jenis wan nur. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin sama. Jenis dan macam itu sama, tapi dalam bahasa Arab dibedakan antara jenis dan macam. Karena untuk apa kita mengetahui perbedaan antara jenis dan macam? Ya, itu tadi kita kembali akan perbedaannya itu adalah ketika dia itu satu jenis, dia itu harus memenuhi 3 syarat. Apabila dia itu tidak satu jenis, dia hanya harus memenuhi 2 syarat. Dari situ sudah jelas perbedaan. Tapi kalau begitu, apa itu jenis, apa itu macam? Jenis itu, dari gambar di atas ini kita sudah mengetahui, jenis itu lebih umum daripada macam. Jenis itu lebih umum daripada macam. Contoh, di dalam umpama beras, ya. Beras itu punya banyak anwa atau banyak macam. Ada beras merah, ada beras jagung, ada beras basmati. Ya, itu semua dikatakan beras. Jenisnya apa? Mereka adalah beras. Jadi kalau saya ingin menjual beras merah dengan beras jagung, boleh. Harus memenuhi 3 syarat. Kurma, ada kurma ajwa, ada kurma rutop, ada kurma apa lagi? Al-balih. Ada di Arab itu kurma yang masih sukari. Nah, saya boleh menjual kurma dengan kurma. Karena itu satu jenis ya. Dan harus memenuhi 3 syarat. Nah, saya ingin menjual kurma dengan umpama beras, boleh. Boleh. Syaratnya harus memenuhi 2 syarat. Apa itu syarat-syaratnya? Selanjutnya. Terus, apabila jual riba itu sejenis, uang dengan uang. Boleh uang dengan uang. Ya, kadang kita tidak sadar ya, kita ini sekarang kadang ya nukar atau beli uang, ya, beli uang dengan uang itu di money changer, ya, di sarafa, itu kita membeli uang dengan uang, tapi uang yang kita beli itu tidak satu jenis. Uang yang kita beli di dalam money changer itu tidak satu jenis. Karena kita membeli uang rupiah dengan uang dolar. Ya, beda uang ya. Walaupun mereka itu sama-sama uang. Type. Yang berikutnya, uang dengan uang. Emas dengan emas. Umpama emas, ada istilahnya emas Cina, emas dan sebagainya, emas A dan emas B. Maka harus sama timbangannya. Atau perak dan perak harus telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Jadi ada syarat-syarat jual beli itu, yang pertama dia harus jual barang tersebut tidak boleh ada najisnya atau najisnya sudah mungkin dibersihkan. Kemudian barang tersebut harus milik kita sendiri dan seterusnya. Dan ditambah lagi 3. Apa itu 3? Pertama, al-hulul atau kontan. Kita harus jual belinya kontan. Tidak boleh utang. Baik.
Kalau utang atau bayar nanti itu namanya apa? Riba. Kemudian yang kedua, serah terimanya di tempat. Al-qabdu fil majlis. Serah terimanya di tempat. Tapi kalau serah terimanya bukan di tempat, nanti walaupun kita sudah bayar tunai, tetap jatuhnya riba. Kemudian kesamaan kadar timbangannya, at-tamathul. Ini harus dipenuhi kapan? Ketika jual beli riba itu sejenis. Yang berikutnya, apabila jual riba itu tidak sejenis, uang dengan emas. Kita beli emas, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama harus kontan, kemudian serah terimanya di tempat. Dan tidak disyaratkan apa? Timbangannya sah. Tidak disyaratkan timbangannya sah. Sama. Baik. Kita akan pahami dengan kita melihat contoh berikut ini ya. Contoh ribawi yang sejenis. Sini dicontohkan kurma basah 2 kg. Ditukar ya atau dijual atau dibeli dengan kurma kering seberat 1 kg. Nah, pertanyaannya, kira-kira ini masuk dalam riba apa? Ada yang bisa jawab, bisa lewat message. Taib, ribal fadl. Santi. Nah, masuknya daripada ribal fadl. Karena di salah satu ewab, namanya iwat ini ya, kurma basah itu satu ewab, kurma kering juga sebagai satu ewab. Dikatakan ewab itu adalah pengganti. Kurma yang kering pengganti daripada kurma basah. Kurma basah pengganti daripada kurma kering. Timbangannya mereka berbeda. Yang satu 2 kilo, satu kilo. Maka ini dikatakan riba. Yang berikutnya, kurma basah 2 kg. Ditukar dengan kurma kering seberat 2 kg. Tapi tidak tunai. Nah, maka ini masuk pada riba. Ada yang tahu? Nah, ini masuk pada riba nasi'ah. Yang berikutnya, 3 cincin emas 22 karat seberat total 15 gram. Ditukar dengan 1 cincin emas 24 karat seberat 10 gram. Ini masuk pada riba apa? Ini pada riba al-fadl ya. Ini masuk pada riba al-fadl. Ya, betul. Berikutnya 3 cincin emas 24 karat seberat total 15 gram ditukar dengan 3 cincin emas 24 karat dengan berat 15 gram, tapi tidak tunai. Penyerahan ditunda. Oh, penyerahannya ditunda. Gimana ini masuk kepada riba? Riba liat. Maksud daripada tidak tunai maksudnya penyerahannya ditunda. Ini masuk pada riba liat. Baik, yang berikutnya. Nah, ini pertukaran uang, pertukaran mata uang yang halal seperti apa sih? Seperti ini. Ditukar uang 100.000 ditukar secara kontan dengan 50.000. Ya, kadang kita ingin menukar uang di mana? Di kios kah atau di warung ya. Tukar uang itu kalau dia kita berikannya 100.000, tukar yang baik tukar 50.000 dua. Oh, dia cuma bilang nggak ada, cuma ada 50.000, cuma ada 50.000 satu aja. Kita bilang nggak apa-apa, nanti besok aja 50.000-nya. Itu juga termasuk riba. Itu juga termasuk riba.
Karena kenapa? Penyerahannya ditunda, namanya riba liat. Taib, betul. Namanya riba liat. Yang berikutnya, pertukaran mata uang yang haram. Yang ini, jelas ini haram ini. 100.000 ditukar dengan 350.000. Waduh, sulap uang. Makanya ini ribal fadl. Berikutnya, nah, pertukaran mata uang yang halal. Taib. Tunggu. Ini tadi kenapa tidak sah? Karena dia ini satu jenis ya. Satu jenis mata uang, yaitu uang rupiah. Uang rupiah. Nah, sekarang ini ini jenis uang tapi jenisnya berbeda. Ini jenis uang Amerika, dolar, ini jenis uang rupiah Indonesia. Maka tidak disyaratkan yang namanya tamatsul atau kadar timbangan uang itu sendiri. Maka kalau uang 100.000 ditukar dengan $1 tidak ada masalah. Ini berapa? $1 ya, $1 tidak ada masalah. Dan ini tidak dikatakan riba. Kenapa? Karena mereka tidak satu jenis. Berbeda dengan uang tadi ini. Sama-sama satu jenis. Maka harus sama. Ini 350. Maksudnya di sini juga di bawahnya juga harus 350 atau 350 atau 100 sama, bukan seperti ini. Yang berikutnya, nah ini penjelasannya. Jika mata uang ditukar dengan mata uang sejenis, misal rupiah dengan rupiah, wajib memenuhi 2 syarat, yaitu harus sama nilainya, sawaan bisawain, mithlan bimithlin. Tidak boleh ada kelebihan tambahan. Kedua, harus kontan, yadan biyadin. Itu maksud daripada riba liat. Harus kontan. Tidak boleh ditangguhkan. Kredit nanti, bayaran nanti. Itu juga karena kenapa? Karena ini namanya riba dalam satu jenis. Yang berikutnya, jika mata uang ditukar dengan mata uang yang tidak sejenis, misal dolar dengan rupiah, wajib memenuhi 1 syarat. Ya, itu harus kontan. Bukan 1 syarat, tapi 2 syarat ya. Harus kontan, yadan biyadin, tidak boleh ditangguhkan kredit atau angsuran. Namun boleh ada tambahan. Ya. Kemudian serah terimanya di tempat. Serah terimanya di tempat, ini tidak tertulis. Baik. Kemudian hukum riba itu sendiri apa? Riba itu sendiri hukumnya haram, baik riba utang ataupun riba jual beli, hukumnya semuanya haram. Dosanya lebih besar daripada dosa minum minuman keras. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Surat Al-Baqarah 275. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Baik, yang berikut artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan atau kemasukan setan karena gila. Wahai orang-orang yang beriman, ya, nanti di hari kiamat ketika mereka bangkit dari kuburnya, orang yang sering makan makanan riba itu mereka seperti orang kerasukan bangkit dari kubur. Jadi bangkit dari kubur seperti orang kesurupan. Yang berikutnya ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, ayat berikutnya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka dikatakan, ada seorang ulama mengatakan, kita ini aneh, ingin berperang dengan Israel, tapi kita sampai saat ini masih berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya kita masih makan makanan riba, yang mana kita tidak tahu bahwasanya itu riba. Tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi dan dirugikan. Baik, ada pertanyaan? Saya baca hadis satu lagi ya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burr wasy-sya'iru bisy-sya'ir wat tamru bit-tamr wal milhu bil-milh mathalan bimithlin mithlan bimithlin sawa'an bisawa yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil ansaf hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Baik. Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Kemudian jawawud dengan jawawud atau syair dan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Harus sama takarannya. Harus dilakukan dengan kontan. Dan jika berbeda jenisnya, maka juallah susu kamu asalkan dilakukan dengan kontan dan yadan biyadin, nanti serah terimanya di tempat. Nah, kemudian ada pertanyaan para ulama, apakah riba itu hanya pada yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu emas, perak, ya, gandum, atau hal-hal yang lain? Imam Syafi'i mengatakan, mengkiaskan bahwasanya emas dan perak itu ilatnya atau sebabnya adalah harga, ya, harga yang berharga. Jadi barangnya itu berharga. Yang kedua, suara saya mantul ya? Ya, Beb. Jelas. Jelas ya? Jelas. Yang kedua adalah makanan. Ilatnya adalah maka makanan apapun itu, selama makanan tersebut masih dimakan oleh manusia, maka di situ ada riba. Baik. Bagaimana bisa dikatakan riba jika kita menukarkan uang 100.000, cuma pada waktu itu salah satu penukar cuma punya 50.000, dan sisanya akan dilunasi pada waktu yang ditentukan secara persetujuan tanpa ada tambahan. Baik, bagus. Dikatakan riba bukan karena dia itu lebih. Kita sudah jelaskan bahwa riba itu bukan hanya di utang piutang saja, bukan hanya di riba al-fadl saja, akan tetapi ada yang namanya riba liyad, ada yang namanya riba nasi'ah. Ketika kita itu menukarkan uang, ya, kita serahkan, orang tersebut mau ditukarkan uang, oke, terus saya berikan uang saya kepada Anda, otomatis orang yang diberikan uang itu dia punya tanggungannya dia itu harus memberikan kepada orang tersebut 50.000 dua, karena kan dia berikan 100.000, dia harus memberikan 50.000 dua. Ketika dia memberikan 50.000 cuma satu, maka orang tersebut punya utang, ya, 50.000 lagi, sisa sedikit, sisanya 50.000. Sementara uangnya ini sama-sama uang rupiah. Beda hal uang tersebut rupiah dan dolar. Tapi ini rupiah masih dalam satu jenis. Apabila satu jenis, syaratnya 3 dalam mazhab Syafi'i. Harus dia itu sama timbangannya, alhamdulillah dia timbangannya sama. Kemudian harus kontan, tunai. Kita lihat, dia tidak kontan, tidak tunai, cuma setengah, sisanya nanti. Ada utang, maka dia itu dikatakan riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah. Maka itu dikatakan riba nasi'ah. Karena Nabi SAW bilang, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalimat idza kana yadan biyadin itu kata ulama ada 2 riba. Maksudnya itu kalau tidak terpenuhi kontan. Kontan itu artinya tunai, kemudian otomatis juga di tempat diterimanya. Maka apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka itu dikatakan riba. Kalau tidak kontan namanya riba. Kalau tidak serah terima di majelis namanya apa? Ya. Namanya riba liyad. Debek. Mau memperjelas lagi, Beb. Kalau transaksinya kalau zaman sekarang gitu, Beb, ya. Anda mau tukar, butuh cash gitu ya. Tapi kan ditransfer gitu. Tadi misalnya beli dolar, mau tukar dolar $100, tapi kita bayar rupiahnya transfer. Apakah tunai itu
dalam artian kontan itu bisa juga transfer pada saat itu juga gitu. Apakah kontan benar-benar tunai atau kontan itu bisa via transfer juga gitu. Baik. Nah, kalau kondisi kan zaman sekarang gitu ya. Iya, baik. Sekarang permasalahan berikutnya yaitu masalah alat elektronik. Ya, jadi umpama seperti saya menulis atau saya mentransfer seperti yang dikatakan tadi. Itu sama seperti kedudukan seperti kita bicara. Saya berikan Anda uang, kemudian Anda mengatakan saya terima. Itu seperti itu. Walaupun realitanya kita tidak mengatakan hal itu, kita hanya memencet tombol, kirim dari handphone, transfer. Masuk gitu. Itu termasuk dengan apa? Kita mengungkapkan saya transfer sekarang. Maka apabila transfernya sekarang, maka itu dikatakan serah terimanya di tempat dan tunai. Kontan gitu ya. Iya, sama. Dan itu dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam buku beliau Tadhkirun Nas, ya. Beliau bagus tulis di Tadhkirun Nas dan dinukil oleh Habib Ahmad Asy-Syatiri. Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam buku apa? Yaqutun Nafis. Nah, saya kalau tidak salah saya sempat nukil ya dari sini. Masalah apa? Masalah tadi yang antum tanyakan. Baik. Nah, ini untuk materi udah ada lagi ya, atau kita masuk ke tanya jawab? Baik. Ini ada sedikit kaidah-kaidah dalam riba utang dan riba jual beli. Saya cuma hanya menyebutkan saja. Siap. Baik. Yang pertama itu riba ini sebenarnya banyak kaidah dalam riba utang itu. Kalau saya sebutkan di sini mungkin sampai 2 jam, 3 jam kita tidak selesai. Saya hanya mengambil bagian-bagian yang penting saja, yang saya rasa penting. Yang pertama kaidah ribal jahiliyah maudhu'. Riba dalam zaman jahiliyah maudhu' harus ditinggalkan, dan itu kaidah ini diambil dan dikutip dari sabda Nabi SAW. Maka kaidah ini sudah sebagai hujjah dalil untuk kita gunakan. Nah, ribal jahiliyah maudhu'. Riba jahiliyah seperti apa? Seperti ribal fadl kata ulama. Jadi jual belinya itu atau memberikan utang piutangnya itu dengan mensyaratkan ada lebih yang ketika dikembalikan. Atau ketika seseorang itu tidak mampu bayar, karena dia tidak mampu, yang tadinya utangnya cuma 50.000 bisa dilipat gandakan. Allah bilang wala ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Dengan lipatan ganda yang banyak. Jadi yang tadinya dia berikan utang 50.000, gara-gara orang tersebut tidak mampu bayar, dia bisa investasi dari utang tersebut. 50.000 bisa jadi 250.000 umpama. Dan begitu seterusnya. Dan itu dikatakan riba. Yang berikutnya la darara wala dirar. Nah, ini penting. Tidak boleh kita itu menzalimi diri kita, begitu pula kita tidak boleh menzalimi orang lain. Ketika kita itu memberikan utang dan menambahkan nilai lebih daripada utang tersebut, otomatis orang tersebut terzolimi, dapat mudarat daripada hal itu. Kata Nabi, la darara wala dirar. Jangan kita menzalimi diri kita, dan begitu pula jangan juga kita menzalimi orang lain. Kemudian kaidah yang ketiga, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mana di dalam utang piutang tersebut ada faedah bagi si pemberi utang, maka itu adalah riba. Dan ini biasa digunakan di dalam bank konvensional. Bank konvensional itu akadnya itu adalah akad qarad, ya, utang piutang. Kita memberikan utang kepada si bank. Jadi bank itu minta berutang sama kita. Kita sebagai orang yang memberikan utang. Jadi kita orang luar biasa berikan utang kepada bank. Maka ketika kita menambahkan utang, menabung uang di bank konvensional itu, otomatis akan dia memberikan manfaat kepada kita. Apa? Nilai riba di akhir tabungan kita.
ya, otomatis ketika pertama kali kita masukkan uang kita di bank tersebut, kita sudah bermuamalah riba. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ad-duyun innama tuqda bi amsalihha. Utang-utang itu hendaknya dibayar dengan yang sama. Kalau kita utang 50.000, 500.000, kita bayar dengan 500.000, bukan dengan yang lebih daripada itu. Tapi ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kalau berjalan pernah melewati suatu rumah. Atap rumah itu kan ada panas. Ketika atap itu ada naungan dari rumah tersebut. Dia tidak melewati naungan dari atap tersebut karena panas. Dia tetap berjalan menjauhi dari rumah tersebut. Ditanyakan, kenapa Anda tidak bernaung di rumah tersebut? Itu kan lumayan, biar tidak panas. Dia bilang, itu orang pernah berhutang sama saya. Saya takut kalau saya bernaung di bawah rumahnya, saya sudah mengambil manfaat daripada utang yang saya berikan kepada dia. Nah, itu kan makanya jadilah seorang ulama seperti Abu Hanifah. Nah, kalau kita kan ini mumpung dia berhutang sama saya kan, kita kan ngomong pasti gitu. Mumpung dia berhutang sama saya, ya kita tagih aja, kita minta, kita ambil manfaat. Ya, pasti dia bantu kita dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Yang terakhir, kaidah fikih dalam riba jual beli. Di antaranya al-jahlu bil mumatsalah ka haqiqatil mufadalah. Al-jahlu bil mumatsalah ka haqiqatil mufadalah. Ketidaktahuan kita dengan barang yang kita jual, emas yang kita jual, tidak tahu berapa beratnya, itu seperti ka haqiqatil mufadalah. Apabila dia satu jenis barang tersebut, emas dengan emas, maka sudah pasti itu ada lebihnya. Walaupun jikalau ditimbang setelah itu, setelah jual beli, ternyata timbangan sama, tetap dikatakan itu riba. Nah. Kemudian yang kedua, al-jaudah la ibrata laha fil jinsil wahid. Kualitas itu tidak dianggap di dalam syariat apabila satu jenis. Kualitas emas dengan emas tidak dianggap kualitas tersebut, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Apabila satu jenis. Makanya kalau kita menjual beli sekarang itu ya pakai uang dan barang. Kita jual beli sekarang, beli mobil pakai uang. Bukan beli mobil dengan mobil, ya kan? Karena kenapa? Kalau kita beli mobil dengan mobil atau ya, bukan beli mobil dengan mobil, tapi beli makanan dan makanan, ya, maka itu tidak melihat makananmu itu kualitasnya bagus atau tidak. Yang penting takaran atau timbangannya sama. Nah, majazat fihil mufadalah, jazat fihil mujazafah. Apa itu mujazafah? Mujazafah itu kita menjual tanpa kita ukur, ya, tanpa kita timbang barang tersebut. Nah, selama dibolehkan di dalam barang tersebut al-mufadalah lebih, maka dibolehkan juga tanpa mengukurnya. Seperti apa? Apabila barang tersebut tidak satu jenis, berbeda jenisnya. Emas dengan perak, emas dengan uang, maka boleh ada ketambahan. Umpama peraknya itu bernilai 50 gram, emasnya 25 gram, maka tidak ada masalah. Karena di dalam dua jenis yang berbeda dibolehkan al-mufadalah, atau tidak disyaratkan kadar timbangannya itu sama. Baik, itu saja mungkin. Siap, Beb. Jadi untuk materi sudah selesai. Tapi kita sekarang ada sesi kita jawab ya, Beb ya. Sekaligus info kepada teman-teman hadirin semua bahwa kegiatan ini, webinar ini kita sebut seri webinar, yang mana artinya kita bikin berseri. Jadi kita bahas dari awal, ini sekarang secara fikih seperti apa, nanti kita ada pembahasan yang lebih lagi, mungkin masalah di ekonomi bisnis yang
syariah segala macam nanti akan dibahas di seri-seri berikutnya. Insya Allah nanti juga Sayyid Abdullah Reza mungkin ada materi lain untuk waktu yang akan Insya Allah nanti diutarakan juga. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, Web. Tapi tadi sebetulnya juga udah disinggung juga bahwa kalau ada orang yang utang pinjam uang ya harus dibayar dengan jumlah yang sesuai. Nggak ada namanya kita pinjam 100.000 nanti saya balikin 200.000, itu udah pasti riba gitu, Beb ya. Nah, dan dosanya itu apakah hanya orang yang membalikan duitnya atau dua-duanya gitu yang saling bertransaksi? Berdosa dua-duanya jelas. Dua-duanya itu jelas mereka berdua berdosa. Dan ingat ya, ini bedakan sama seseorang yang itu ingin balas budi. Yang memang dia itu kalau bayar utang itu selalu lebih. Si fulan ini kalau bayar utang dilebihkan. Pasti dilebihkan. Gak pernah dia itu pas-pas, pasti dilebihkan. Nah, kita beri dia utang, berharap dia itu hukumnya makruh. Berharap gimana, Beb? Berharap dia itu membayar lebih, itu hukumnya makruh. Nah, tapi tidak dosa berarti. Dalam artian bukan dosa riba gitu ya. Bukan dosa riba, sah, tapi makruh. Nah, selama kita tidak mensyaratkan di dalam akadnya tadi, ente balikin lebih ya, awas ente tengah balikin. Nah, itu nggak boleh, itu riba. Tapi kalau dia tidak, misalkan dia balikan lebih tapi nggak bilang bahwa ini hadiah, itu tetap dianggapnya bukan riba, Beb ya? Bukan riba. Nah, mungkin saja dia itu balas budi sama kita dan sebagainya. Hadiah gitu kan. Nah, atau mungkin kalau dia minjam uang, saya pinjam uang 500.000, nanti saya pakai buat modal, kalau ada keuntungan saya kasih lebih. Itu seperti apa tuh, Beb? Saya pinjam uang 500.000, saya mau putarkan, nanti kalau ada keuntungan saya balikinnya lebih, saya tambahin gitu. Nah, jadi itu lain lagi, itu bukan apa ya? Itu tidak termasuk riba berarti itu, Beb? Bukan termasuk riba. Jadi yang mensyaratkan itu harus saya. Oh, yang memberi utang yang mensyaratkan bahwa saya mensyaratkan iya harus lebih. Nah, ini tidak, itu kemauan diri dia. Kemauan yang meminjam ya. Iya, Nah, gimana kalau kejadian ini ada juga dipasuk pertanyaan, kalau kejadian ini tuh kita bertransaksi, misalkan kita bayar listrik bulanan atau bayar internet, bayar air kepada pemerintah gitu kan. Tetapi kondisi tertentu kita lagi kesulitan keuangan, kita nggak bisa bayar tepat waktu. Nah, ternyata pemerintah Indonesia atau yang berkaitan dengan air atau di internet itu memberikan denda. Tapi kita kan bukan kita yang mau gitu, maksudnya dalam artian karena kita nggak mampu pada saat tertentu kita nggak bisa bayar tepat waktu, ternyata ditagih di bulan berikutnya plus denda misalkan 30.000, yang mana itu wajib dibayar. Kalau nggak dibayar kita dimatiin listriknya atau dimatiin internetnya atau airnya. Nah, itu gimana, Beb? Nah, ini kalau sudah masalah pemerintah kita sudah mendesak. Jadi kita sudah tidak bisa mengambil alih, artinya kita sudah tidak pilihan di saat ini, dan boleh kita mengambil pendapat mazhab yang lain. Yang membolehkan masalah denda ya. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i jelas denda itu tidak dibolehkan. Jangan kita mengambil denda. Jangan kita memberikan denda. Jangan kita memberikan denda. Bukan mengambil denda ya, tapi jangan kita memberikan denda. Karena denda itu yang lebihnya itu adalah ribal fadl. Adalah riba ya. Yang lebih daripada denda itu adalah riba. Nah, terus bagaimana kalau saya sudah terjadi begitu, apa yang harus saya lakukan? Nah, kita bayar aja ya dendanya sesuai dengan peraturan. Nah, jadi memang kita sudah tidak pilihan. Karena kenapa? Kalau kita harus juga mendesak ya. Jadi memang awalnya itu jangan masuk ke situ. Jadi jangan masuk ke lingkaran itu. Jalan-jalan yang benar ya. Jangan masuk ke lingkaran itu. Jadi cari jalan aman. Karena semua sekarang ini, Afwan, semuanya ada denda. Kita begini aja. Kita mau pinjam duit atau mau beli mobil, beli motor, beli mobil itu dari dealer itu lewat leasing.
Ya, leasing itu bagaimana? Kalau kita tidak mampu, nanti dia bayar denda juga sama dia. Betul. Nah, jangan lihat situ, lihatnya bagaimana? Lewat bank syariah. Bank syariah itu tidak menjual mobil, tapi dia berikan, Anda maunya apa? Saya maunya beli mobil. Oke, mereka yang belikan mobil. Anda tinggal bayar angsuran di bank syariah itu. Nah, mungkin sertifikat atau apa PPKB-nya atau jaminan rumah Anda sebagai jaminan. Jangan berikan denda, tapi ambillah jaminan daripadanya. Kita tidak dibolehkan yang namanya memberikan denda. Tapi boleh kita itu, biar kita tidak rugi, kita ambil jaminan daripada dia. Apa? Ketika dia tidak mampu bayar, kita bisa menjual mobilnya atau menjual sertifikatnya. Jadi itu yang cara benar. Jadi kita luruskan jalan yang benar seperti